Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk teman-teman di PP2AK, BPS, dan Prof. Acan dan teman-teman di Unhas ya mengenai studi ini gitu ya. Ini kan hal yang sudah lama kita diskusikan mulai dari tahun yang lalu sebetulnya. Kita ingin melihat gitu ya dekomposisi dari apa yang sebetulnya mempengaruhi perubahan yang sangat besar gitu ya di tingkat stunting kita di 2018 ke 2019 gitu ya, terlepas tadi ada berbagai kontroversi yang juga disampaikan sebelumnya gitu. Jadi ini merupakan satu langkah pertama gitu, tapi memang masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab gitu ya, karena kalau tadi dilihat dari modelnya itu memang cukup banyak hal yang secara teoritis itu harusnya berpengaruh signifikan, tapi belum berpengaruh gitu ya, walaupun tadi kita lihat juga ada beberapa memang yang koefisiennya memang besar gitu ya. Jadi termasuk ASI gitu, ASI eksklusif gitu, kemudian tadi juga MPASI gitu, kemiskinan gitu yang dia koefisiennya cukup ada, tapi sebenarnya secara statistik juga tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu hal yang perlu kita lihat lagi ya. Tadi modelnya juga disampaikan mengenai beberapa hal yang selama ini kita lihat mungkin ada indikasi-indikasi ya dari studi-studi lain gitu yang kemudian tidak bisa ditangkap. Jadi seperti kohort ibunya gitu ya, kemudian kondisi bagaimana bukan kesejahteraan keluarga, tapi lebih kepada kondisi ibu dan kesejahteraan secara umum lah gitu ya. Gitu. Nah, ini perlu saya garis bawahi karena kita Semeru melakukan beberapa studi ya yang memang tidak detail dan tidak sebaru yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman PPS dan Prof. Aca. Tapi kita juga melihat bahwa setidaknya dari 2013 sampai 2018 gitu ya, kalau kita lihat data analisis kasar saja ya berdasarkan provinsi, itu kita melihat bahwa memang ada sedikit korelasi ya antara tingkat kemiskinan di provinsi itu dengan perubahan stunting gitu ya. Itu ini merupakan tentunya tadi kalau dilihat kemiskinan tidak terlalu berkontribusi besar, tapi kalau dilihat tadi kuintilnya itu memang punya kontribusi yang besar ya. Jadi mungkin bukan kemiskinan tapi tingkat kesejahteraan secara umum gitu. Nah, kalau dari sisi makro memang tampaknya kondisi perubahan prevalensi stunting tidak terlalu berhubungan dengan perkembangan perekonomian daerah gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa setidaknya di data 2018 itu terdapat korelasi ya yang cukup kuat gitu antara prevalensi stunting di tingkat provinsi dengan tingkat kerawanan pangan gitu ya di satu provinsi itu gitu ya. Jadi ini tentunya mungkin akan mempengaruhi juga mungkin pola makan secara umum ya, karena ini agak makro ya, tingkat kerawanan pangan itu akan mempengaruhi tadi mungkin kondisi gizi dari ibunya atau calon-calon ibu gitu ya. Nah, ini mungkin memang agak susah kalau dimodelkan lagi gitu ya, walaupun tadi saya terpikir bahwa mungkin beberapa indikator daerah mungkin bisa juga dijadikan kontrol ya untuk pemodelan yang mungkin selanjutnya kalau akan dilaksanakan pemodelan lebih lanjut. Mungkin sedikit lagi tadi kalau kita melihat konsekuensinya, sempat dibicarakan bahwa mungkin beberapa program itu tentunya perlu dilanjutkan dan diperkuat gitu ya. Kebetulan di 2018 dulu teman-teman kami di Semeru dengan Bank Dunia itu mencoba melihat mengenai aspek penganggaran daerah ya, dengan studi ada di 6 kabupaten itu Belitung, Lampung Tengah, Brebes, Surakarta, Kelungkung dan Sumba Tengah gitu ya. Jadi daerah-daerah ini dipilih karena memang tingkat stuntingnya berbeda-beda gitu. Dan kita melihat bahwa memang tadi alokasi anggaran untuk
intervensi yang gizi spesifik maupun gizi sensitif itu kebanyakan tuh dialokasi anggaran awalnya itu besar gitu ya, tapi ternyata direalisasinya semua itu selalu jauh lebih kecil gitu ya. Nah, jadi ternyata memang kapasitas dalam pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan itu memang masih lemah gitu ya. Ini ada fokus kita mungkin waktu itu juga melihat secara khusus ya intervensi yang berkaitan dengan supplementary feeding, tadi PMT seperti singgung juga ya tadi MPASI gitu ya, itu kemudian imunisasi iron folic supplementation, zinc dan vitamin A gitu ya. Kita melihat bahwa memang program-program ini masih banyak yang lemah ya di dalam pelaksanaannya gitu ya, karena pelaksanaannya memang lebih mengarah ke monitoring dan evaluasinya lebih mengarah kepada aspek administrasi, tapi belum melihat seberapa efektifnya gitu ya program-program ini gitu. Nah, jadi kebanyakan memang pemerintah daerah itu masih sangat menggantungkan kepada program pusat gitu ya untuk intervensi-intervensi yang gizi spesifik khususnya gitu ya. Tapi kita juga melihat dari analisis dekomposisi kami yang di tingkat kabupaten ya, dengan fixed effect estimation untuk 2018 itu kita melihat bahwa yang share-nya paling besar dan signifikan secara statistik itu adalah sanitasi, kayaknya sanitasi air bersih gitu ya. Dan ini tentunya tadi sejalan ya dengan hasil dekomposisi tadi ya yang dikemukakan oleh Prof. Arca tadi ya, bahwa ini sebetulnya pola hidup bersih dan sehat ya yang akan sangat mempengaruhi kondisi gizi khususnya stunting gitu. Nah, jadi ini tentunya kalau ditarik ke kebijakan pemerintah pusat dan daerah, tentunya ini kemudian memberikan masukan ya banyaknya PR gitu ya. Jadi tentunya daerah akan perlu lebih berinovasi gitu ya untuk bisa melihat aspek-aspek permasalahan kondisi di tingkat lokal gitu ya, untuk bisa dihubungkan dengan program-program yang tidak hanya gizi spesifik ya tadi yang sangat bergantung pada pusat, tapi juga gizi sensitif gitu yang mungkin lebih banyak powernya ada di tingkat daerah gitu. Dan saya rasa mungkin ini juga sejalan ya dengan program yang sudah dicanangkan juga dari tingkat pusat untuk melakukan sinergi antar program khususnya yang berkaitan dengan gizi sensitifnya, ketahanan pangan dan fasilitas infrastruktur dan juga mungkin pola hidup sehat dan bersih ya yang mungkin perlu juga terus digalakkan. Saya rasa mungkin itu dulu sedikit komentar dari dan masukan dari kami.